Shalom keluarga Eklesia. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan kita ada di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, berlimpah ucapan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu, kami ada di tempat ini. Kami bisa merasakan kesehatan, sukacita, kedamaian yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami datang di tempat ini akan memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya hadirat-Mu turun di tengah kami untuk menjamah setiap kami ya Tuhan. Lawat Tuhan hati kami Tuhan, ubahkan hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami seperti Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini dengan membawa beban, masalah, ketakutan, kekhawatiran, atau merasa melewati lembah yang kelam. Tapi yang harus kita percaya, Roh Tuhan selalu menemani kita. Roh Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Dan kita akan merasakan tenang karena Ia sudah berjanji untuk selalu menemani di dalam setiap langkah hidup kita. Tenang bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kami siap Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Kau mendengar ya Tuhan seruan hatiku. Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Dan Kau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dari kasih Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita walaupun sedikit. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, kami mengagungkan-Mu, kami meninggikan-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang terluka. Kami ingin Kau pulihkan ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Siap untuk datang di tahtanya Tuhan. Amin. Datanglah dan bertahta.
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Siapa namanya? Yesus. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus angkat. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus angkat. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus angkat. Datanglah dan Semua tangan di atas. kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus angkat. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus angkat. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan. Kita temukan kasih-Nya. Karena hanya Ia yang penuh kasih sayang dan tempat penghiburan bagi setiap kita yang terluka. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan
jauh dari kami Tuhan. Engkau selalu dekat kepada kami Tuhan. Kami memanggil nama-Mu dan Engkau selalu mendengar Tuhan. Ku panggil nama-Mu, terdengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ya Tuhan, Engkau selalu dekat pada kami Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Yes. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, ya Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Ya Yesus, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Engkau selalu mendengar setiap permohonan kami. Engkau selalu mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu.
sumber kekuatan kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu, perkataan dari hati-Mu yang akan kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah semua menjadikan suatu rema yang baik untuk kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi. 2 minggu saya tidak hadir ke gereja ya. Kemarin itu tiba-tiba saya semoyo sama tante sebenarnya. Mbok jo minggu ini tante, minggu depan. Karena mungkin tante saat ini sedang mengalami sakit. Ya wis Tuhan, apapun yang terjadi, saya tak maju, saya tak belajar untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Waktu kemarin itu acara minggu, nggak sengaja itu saya sama kakak saya ya sengaja ya bersama-sama syukuran pensiun saudara-saudara. Jadi kakak saya yang di Kertosono itu pensiun. Di dalam perjalanan itu saya kan anak yang paling kecil saudara di keluarga, dari keluarga saya ya, istri saya. Dia tuh ngomong gini saudara, Dek, saya terenyuh, dia tuh dulu orangnya kerennya luar biasa saudara-saudara. Apalagi sama orang-orang yang berseberangan dengan dia, waduh, termasuk istrinya, keren banget, sampai istrinya itu dipukul sampai dibadem helm saudara-saudara. Sampai kakak saya itu, ya Tuhan, kok bejomen aku oleh bojo seperti ini. Curhatan mereka tuh, kakak saya itu seperti itu. Tapi di saat pensiun kemarin saudara-saudara, dia tuh ngomong sama saya, Dek, kalau manggil saya Dek ya, Dek, tolong topangen aku ya Dek ya. Ditopang piye Pak? Oh saya bilang gitu. Senjata saya sudah dilucuti semua. Seperti saya waktu saya mengalami pensiun dulu saudara-saudara. Saya nangis karena saya seperti orang gila. Aku tahu ngalami saudara-saudara. Kakak saya ini baru akan mengalami awal bulan kemarin. Semalam itu kakak saya telepon, Dek, panggah ya Dek, aku topangen. Waduh, padahal dia malah dapat pensiun, saya nggak dapat pensiun. Tapi kenapa saya kok disuruh nopang? Saya pancing-pancing itu dia ngomong, Dek, sampean ini wong bener. Dia tuh memuji saya seperti itu, kowe iki wong bener, kowe iki wong sing apik, dia bilang begitu saudara-saudara. Kemudian saya berdoa, Tuhan, biarlah semua berlalu. Biarlah saya dapat, meskipun saya di usia tua seperti ini, saya masih berguna buat keluarga saya, saudara-saudara. Baik saudara-saudara, kita belajar di dalam Alkitab langkah atau masa-masa yang bagaimana yang akan kita lalui bersama-sama orang-orang Kristen, saudara-saudara. Masa yang harus dihadapi anak-anak Tuhan. Ada 3 masa. 3 masa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara-saudara. Kita akan membahas sing rodok tenang-tenang atau sing rodok enteng-enteng ini agak cepet ya saudara. Masa penyertaan Tuhan. Masa penyertaan Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang 16, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Masa penyertaan Tuhan ini di saat, contohnya begini,
Kemarin waktu kaum pria itu di balapan ya, ada seorang bapak itu ngomong, "Pak, aku gitu, kok ora tahu dijawab piye toh Pak?" Kita tuh saat itu sedang sharing, orang 6 kalau nggak salah. Lah, ada satu bapak yang mungkin kita mengalami 3 masa, saudara. Masa penyertaan, masa tenang, dan yang satu lagi adalah masa ujian. Kita belajar di masa penyertaan Tuhan. Lah yang satu bapak ngomong, "Aku kok ora dijawab-jawab doa saya. Nyapo yo?" Kemudian yang satu bapak lagi ngomong, saya itu kalau doa apa selalu dijawab loh sama Tuhan." Kemudian saling tukar pikiran. Lah, saat tukar pikiran itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanya kepada Bapak yang sering dijawab, "Piye toh Pak kuncine kok doane sampean ki kok sering dijawab itu kuncine piye?" Bapak tersebut ngomong, "Belajar untuk menghadapi segala perkara itu dengan iman, saudara-saudara." Oh ngono ya Pak ya. Kemudian singkat cerita, bapak tersebut yang ngomong itu diem aja. Padahal yang satu bapak dan yang lainnya itu lek doa jan mandi tenan, saudara-saudara. Apapun yang dia doakan, apapun yang dia gumulkan, mulai dari pekerjaan, mulai dari anak, mulai sakit penyakit, sampai segala sesuatu yang dia minta itu Tuhan selalu sediakan. Sedang bapak yang satunya ini minder. Oh, berarti bapak ini masih dalam waktu tahap ujian, saudara-saudara. Seperti contoh lagi, ini rada enteng ya, saat penyertaan Tuhan. Saat saya berada di lapangan, misi saya akan mendidik anak saya menjadi pekerja yang tangguh, saudara-saudara. Tidak takut apapun. Di saat masa penyertaan, saya ada di mobil bersama anak saya yang masih kecil. Jeree dia bilang, "Aku lek enek papahi tenang," katanya. "Aku lek enek papaku tenang yang jero motor." Suatu saat saya suruh order sendiri, saudara-saudara. Saya di mobil, dia datang ke toko di Sambi, saudara-saudara. Saat dia datang ke toko tersebut, anak saya ini tidak dipercaya loh, saudara-saudara, itu anak saya. Jadi saya tuh, penyertaan Tuhan itu seperti itu kira-kira. "Papamu ndi?" Selalu tanya gitu toko tersebut. Jadi saat anak saya order itu, kepala saya itu dengongok keluar dari mobil ini, baru percaya lek dia itu asli bawa barang yang dari saya. Seperti itu, saudara, tidak dipercaya. Jadi kenapa? Kita anak-anak Tuhan kadang lek disertai Tuhan, kita tuh seperti masa-masa penyertaan. Kita lupa, saudara. Kadang tuh kita malah teledor sama Tuhan, Tuhan disepelek nih. Jangan gitu, saudara-saudara. Jadi penyertaan Tuhan itu seperti itu. Kalau saat-saat di mana kita ada ataupun kita berdoa, Tuhan itu selalu menjawab, itu adalah penyertaan Tuhan, saudara. Kemudian di masa-masa yang kedua ya, ini kita masuk di masa yang tenang. Nah, kita belajar saya 30 ayat 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan serba sedikit, namun pengajaranmu tidak menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu dan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan berjalannya mengikuti entah kamu mengganan atau menganan atau mengiri. Masa tenang. Masa tenang itu di mana kita saat-saat mengalami
suatu titik di mana kita enjoy terus, saudara-saudara. Lek ngarani apa ya? Titik itu gaji oke, semua sehat-sehat, rumah sudah ada, anak istri komplit. Itu mungkin adalah masa tenang. Dalam masa tenang banyak anak Tuhan gagal karena tidak tekun belajar, malah jauh dari Tuhan. Di saat masa tenang ini adalah masa-masa yang paling berbahaya, saudara-saudara. Di saat kita mengalami titik yang enjoy, di saat kita semua oke, itu malah kita tuh kadang teledor, kita tuh meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan sama Tuhan. Kadang malah belas, tidak berdoa, lupa sama Tuhan. Tapi pesan saya kepada anak-anak saya, meskipun anak saya cowok-cowok ya, di saat kamu punya duit pun, apapun yang diminta tolong untuk melayani di gereja sama tante, kamu harus datang. Kamu tidak boleh melanggar opo sing diomongin tante. Kalau disuruh gitari anak sekolah minggu yo teko, harus datang. Karena kenapa? Di saat masa tenang ini banyak sekali anak-anak Tuhan itu malah yang jatuh, saudara-saudara. Wong sembarang wis komplit, apa-apa wis komplit. Aku gak wedi, kadang malah ndak datang ke gereja, saudara-saudara. Jadi lek kerjaan aman-aman aja, semua aman-aman aja, yo jolali, tetap berdoa pada jamnya, berdoa, tetap berdoa, saudara-saudara. Seperti saya dulu, saudara-saudara. Ini sedikit kesaksian ya. Hampir sama dengan bapak itu ya. Kalau satu bapak itu senengani minum sampai ditunggoni sama istrinya sampai ngentekne sepeda motor untuk minum. Kalau saya judi, saudara-saudara. Saya kalau sudah main judi mbok 2 hari yo ndak tidur, saya kuat. Pernah saya judi itu disusul sama istri saya, anak-anak saya masih kecil-kecil. Rumah ya belum punya, saudara. Saya kalau judi, begitu judi ya, gaji sebulan bisa habis, saudara. Saat itu juga istri saya ngamuk-ngamuk, ya memang, ya itulah. Di saat masa tenang semua oke, fine aja, kadang kita lupa sama Tuhan, kita malah meninggalkan Tuhan, malah direwangi main, saudara-saudara, malah direwangi minuman keras, malah direwangi segala sesuatu, kita melupakan Tuhan, saudara-saudara. Saya dimarahi di perapatan Kawi itu, saya dipisu-pisui, saya diem aja. Ya memang istriku, memang istri yang paling hebat, saudara-saudara. Di depan orang banyak sepeda motor, banyak tuh misuh-misuh sama saya dipisu-pisui. Ya Tuhan, ya memang saya salah, saudara-saudara. Untung ada istri yang membelokkan saya dari jalan menganan, saya menjadi ke kiri, atau yang mengiri saya menjadi ke kanan, saudara-saudara. Itu sangat penting, saudara-saudara. Sekarang masa yang paling berat, saudara-saudara. Kalau anak sekolah, masa penyertaan Tuhan, masa tenang, itu kadang kita biasa-biasa saja. Sekarang kita bahas yang nomor 3 ya, saudara-saudara. Masa-masa ujian, saudara-saudara. Ini adalah masa yang paling berat, yang membuat orang bisa mengucurkan air mata, yang bisa membuat anak-anak Tuhan ini kadang ditempa saat-saat seperti ini, saudara-saudara. Mungkin kita memasuki masa-masa ujian saat ini, saudara-saudara. Saya itu kadang kalau melihat anak-anak saya tuh kasihan, saudara. Melihat anak-anak saya, bocah ganteng, gagah-gagah, dikit. Katanya orang ganteng-ganteng, nyurungi saus, nyurungi minyak, geledeki minyak. Ati ternyuh loh, saudara.
Di hati itu rasanya, ya Tuhan, apa ini yang dinamakan masa ujian buat mereka? Saya tuh nangis, saudara. Delok nih anak saya yang geledeki saus di pasar, gului minyak di pasar. Saya tuh merasa terenyuh, Tuhan, apa ini masa ujian buat mereka? Tapi saya percaya di sini semua, kalau saat masa ujian, kemarin saya belajar di dalam Mazmur 34 ayat yang 16 ya. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Di saat masa-masa ujian, di saat kita ditempa, di saat terpa badai, kita baca bersama. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu punya mata. Tuhan itu seperti kita, saudara-saudara. Benar, saudara. Saat ini saya mengalami, pada saat selesai pensiun ya, ini saya balik lagi. Saya mengalami titik yang terendah, saudara. Saya tidak dapat penghasilan. Saya tidak dapat apa-apa, saudara-saudara. Makan terus. Sedangkan anak saya masih sekolah. Anak-anak saya sekarang nggak mau sekolah, saudara. Katanya pengen belajar sama seperti papai, katanya. Apa rumah sana papai penak? Apa rumah sana papai menunjukkan yang baik? Wong papai penggayane ya usung-usung. Gului saus, gului minyak, usung-usung beras. Tapi kita mulai dari bawah, saudara. Kita tahu orang-orang benar. Kita nggak takut, saudara-saudara. Karena kenapa? Kalau ada sesuatu kita tuh minta tolongnya sama Tuhan. ...130 km saya puter daerah. Laku 2, untungnya 6.000. Aku tahu ngalami, saudara. Tapi saya nggak takut. Hampir setengah tahun saya babat ikut sama Pak Yudi ya, saudara-saudara. Tertatih-tatih, saudara. Tapi saya tahu Tuhan tidak hanya sampai di sini bekerja buat saya. Tidak hanya di titik ini, Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Lek dikongkon nama Ibu Gembala, ya aja nolak, saudara. Karena kenapa? Ibu Gembala saat membutuhkan di gereja kita. Kemarin saya baru ngerti. Om, lidah saya sakit. Terlalu lama tante itu mengalami lidah yang sakit, saudara-saudara. Tapi kita percaya. Karena kenapa? Tuhan mendengar teriakan orang-orang benar untuk meminta tolong. Pada saat saya belum punya rumah, saudara-saudara, ini suatu kerinduan seorang bapak dan ibu kepala rumah tangga yang ingin memiliki rumah, saudara-saudara. Saya ditodong saat itu, kamu harus memiliki uang sekian juta. Duwe era duwe ya, suruh beli rumah. Saya itu murep. Saya itu nangis sama Tuhan. Saat saya masih gencer-gencer, saya seneng berdoa saat itu.
Istri saya ngomong, ora usah wedi, Gusti itu sugih. Gusti itu sugih. Jadi di saat kita mengalami sesuatu hal, ora usah wedi, ndak usah takut. Di titik terendah saya pernah mengalami, ditagih utang rono rene, ya wis tahu ngalami. Jualan ndak payu belas, sudah tahu ngalami. Gaji ndak cukup sama sekali untuk bekerja dalam 1 bulan, mohon maaf, sampai utang uang persembahan itu saya pinjem tanpa sepengetahuan tante, tapi saya minta izin sama Tuhan, Tuhan bulan ini saya kurang, saya pinjem uang persembahannya sedikit ya Tuhan untuk nyambung makan. Saat dulu, tapi saya baru cerita hari ini, saya jujur kepada Ibu Gembala, mungkin ada Ibu Gembala, nggak apa-apa ya. Saya belajar seperti itu, saudara-saudara. Di background saya ya orang-orang sing kurang ajar, tapi saya belajar untuk menjadi orang-orang benar. Saya belajar seperti pohon kurma, saudara-saudara. Kalau tante dulu menerangkan seperti pohon ara, saya mengambil contoh pohon kurma, saudara-saudara. Pohon kurma itu kalau ditanam, saat menancapkan buahnya atau bijinya di padang pasir yang gersang, sama orang Timur Tengah malah dibeleki watu, saudara-saudara. Apa fungsinya batu itu, saudara-saudara? Jadi di saat kita ada tekanan, di saat kita ada sesuatu yang kurang enak dalam hidup kita, nggak tahu itu mungkin suami kita yang bagaimana atau istri kita yang bagaimana, pokoknya sing ndak iso menakne, saudara-saudara. Itu adalah ujian, jangan takut, saudara-saudara. Kita akan belajar seperti pohon kurma, semakin ditekan ke bawah, semakin kuat akarnya, kita akan semakin dekat sama Tuhan. Tuhan semakin mendengar kita seperti pohon kurma itu, saudara-saudara. Saat usaha kita jatuh terpuruk, tidak usah takut, itu adalah ujian. Di saat ujian seperti pohon kurma, saudara-saudara. Karena kenapa? Pohon kurma itu kalau sudah masak itu manis rasanya, saudara-saudara. Di saat kita menang dalam ujian, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Segala sesuatu itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang manis. Tidak usah takut, saudara-saudara. Saya masih mempunyai 2 jejaka sebagai penopang rumah tangga bakale, saudara-saudara. Saya harus mempersiapkan mereka. Padahal saya ya cuma seperti ini, tapi mereka ya, anak-anak saya percaya, wah, saya akan ikut Tuhan, saya akan lebih cinta sama Tuhan. Seperti kemarin itu, kalau naik kendaraan anak saya, saudara, pelayunya luar biasa, di telinga sampai peka. Jan luar biasa, lek melayok di sepeda motor itu, takre itu jebol kendaraannya. Setiap malam itu saya selalu, ya mungkin saya sebagai bapak ya, istri saya mesti saya bangunkan, anakku apa wis komplit? Yang saya tanya cuma itu loh, anakku apa wis komplit, loro wis nglumpuk. Kalau sudah nglumpuk saya berdoa, Tuhan terima kasih anak saya pulang dengan selamat. Kuwi lho doane wong tuwek sebenarnya. Kalau saya lihat anak saya, kalau naik kendaraan seperti itu, kadang saya mikir, ya Tuhan, kok kaya ngono, kok anake wong Kristen. Anake wong Kristen nek mlayokne ngono. Padahal papae lho ndak pernah enek suarane di rumah. Papae mek dodol lek sekarang itu hobinya papae. Lek mlayokne sepeda motor luar biasa. Tapi puji Tuhan, di saat gereja membutuhkan, saya lihat
di grup eklesia. Di mana anak muda berkumpul, di situ Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Tak delok fotone, wah anakku enek, berarti aman. Anak saya tetap menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Baik, saudara. Di saat masa-masa yang kita mengalami masa ujian, tetap kita seperti pohon kurma, saudara-saudara. Di saat badai menerpa, di saat segala sesuatu itu menerpa atau ujian itu datang, kita tetap lebih dekat sama Tuhan. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang benar. Seperti yang Mazmur katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriakan minta tolong. Jadi kalau ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang mungkin kurang berkenan, atau mungkin yang saat-saat ini kita mengalami kesesakan baik ekonomi ataupun sakit penyakit, mintalah tolong kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan sudah memberikan kita sebagai predikat orang-orang benar di mata Tuhan. Demikian sedikit renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang maju ke depan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mujikan kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan dari apapun juga. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saudara-saudara, apapun pergumulanmu saat ini, kita tetap benar di mata Tuhan. Jangan goyah iman kita, saudara-saudara. Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saudara-saudara, mungkin saat ini ada yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kau angkat tangan kananmu di dada. Kita akan nyanyikan lagu pujian ini sekali lagi, bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari segala apapun masalah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih kembali. Tak pernah terlambat janji-Mu
Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita semuanya pagi hari ini, saudara. Mari, firman Tuhan tidak berhenti berbicara sampai di sini. Kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Menolong kita semuanya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita semuanya. Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu, kami menikmatinya setiap hari. Kami mendoakan bersama-sama. Kalau masih ada beberapa saudara terkasih kami yang masih terbaring sakit hari ini Tuhan. Kami berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman mereka Tuhan. Kembali bisa beraktivitas, kembali bisa melayani Tuhan, kembali bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kiranya berkat-Mu turun atas hidup mereka. Mari keluarga eklesia, saudara yang di rumah yang terkasih. Mari kita pulang hari ini. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai perjalanan kita. Apapun yang kita kerjakan mulai hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.